Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema daripada renungan kita itu masih sama dengan hari kemarin. Tidak ada taat 50%, tapi ini bagian yang kedua. Pembacaan daripada tema ini diambil dari Bilangan 33 ayat 50 sampai 56. Adapun yang menjadi ayat pokok bagi kita yang kita renungkan itu ada di dalam Bilangan 33 ayat 52 yang demikian firman Tuhan. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh berbeda dari renungan kemarin. Ayat nas yang kita baca menegaskan bahwa Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel menghalau semua penduduk lokal yang menepati tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan bangsa Israel. Mengapa mereka harus dihalau? Karena perbuatan penduduk lokal di situ sangat jahat dan biadab. Seperti dikatakan oleh pemazmur, mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, dan mereka kurbankan kepada berhala-berhala Kanaan sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mazmur 106 ayat 37 sampai 38. Jadi, rupanya mereka memiliki kebiasaan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa dan hidup dalam kenajisan. Karena itu Tuhan memperingatkan bangsa Israel dengan keras, jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Bilangan 33 ayat 55. Semua penduduk lama yang mendiami Kanaan harus dimusnahkan tanpa terkecuali. Mengapa? Karena jika tidak, bangsa Israel akan terkena dampak yang tidak baik di kemudian hari. Namun ternyata bangsa Israel tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tetap berkompromi dengan tidak memusnahkan semua penduduk lama itu. Akibatnya pertahanan pasti akan hancur. Pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan dosa yang dibuat penduduk itu merasuk dan memberi dampak yang luar biasa, sehingga bangsa Israel jatuh dan terpuruk. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan Kanaan kepada kita, satu kehidupan yang penuh berkat dan pengharapan. Namun berkat itu tidak akan dapat kita nikmati bila kita masih melakukan kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka itu ketaatan yang hanya setengah-setengah itu sama dengan tidak taat. Itu sama dengan tidak tunduk kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, jangan sampai dosa menghalangi kita untuk menikmati janji-janji yang disediakan Tuhan bagi kita. Percayalah, kalau kita hidup benar, hidup taat kepada Tuhan, maka
Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita, dan hari ini akan menjadi hari penuh dan kemenangan atas hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.